Jalan di tempat dengan mengangkat lutut tinggi-tinggi bisa mengaktifkan otot inti dan semua otot kaki. Gerakan ini akan meningkatkan fleksibilitas, koordinasi, mobilitas pinggul, kekuatan otot fleksor pinggul, dan meningkatkan detak jantung. Ambil posisi awal dengan membuka kaki selebar bahu. Angkat lutut kananmu ke dada, lalu turunkan. Lakukan gerakan yang sama dengan lutut kiri, kemudian lanjutkan dan percepat. Fokuskan gerakanmu ke otot perut bawah dan regangkan otot intimu. Nah, intinya selalu angkat lututmu hingga membentuk sudut 90 derajat dengan pinggul. Jangan lakukan kesalahan umum ini ya. Saat memiringkan torso, jangan terlalu condongkan ke depan atau ke belakang. Jangan hentakan kaki terlalu kuat. Selain itu, jangan ayunkan tanganmu terlalu lebar. Gerakan tanganmu secara alami saja, seperti saat kamu jogging. Pemanasan selama semenit sudah cukup kok. Squat. Berdiri tegak dan buka kedua kaki sedikit lebar dari pinggul. Arahkan jemarinya agak keluar. Selama gerakan ini, tatap area yang sama pada dinding. Letakkan tangan di depan tubuhmu dan luruskan hingga sejajar dengan lantai. Jadikan ujung jemari kaki dan tumit sebagai tumpuan. Mulai dorong pinggulmu ke belakang. Tekuk lututmu sambil terus mendorong pinggul. Turunkan tubuhmu sampai sendi pinggulmu lebih rendah dari lutut. Kemudian, tarik nafas. Usahakan posisimu tetap lurus saat kamu menaikkan tubuh. Buang nafas dan regangkan bokongmu selagi tubuhmu kembali lurus. Kesalahan yang sering dilakukan dalam gerakan ini yaitu saat lututmu nggak sejajar dengan kaki. Jangan sampai lututmu saling menempel. Berikutnya, jumping jack. Berdiri tegak dan rapatkan kaki-kaki. Lengan di samping badan. Tekuk lututmu, lompat ke udara, lalu buka kakimu selebar pundak. Rentangkan lengan di atas kepala, lalu lompat lagi ke posisi awal. Kesalahan umumnya yaitu saat kedua tanganmu di sisi badan, kedua kakimu terbuka lebar, atau pose lain yang bikin ritmemu berantakan. Buat posturmu tetap lurus dan tegak. Kamu akan lebih gampang melakukan gerakan ini dengan memakai sepatu yang berkualitas bagus. Karena latihan yang high impact ini bisa memberi tekanan pada lutut dan kaki. 1 menit, mulai! Push up efektif membentuk bahu, otot tricep, dan pektoral. Ambil posisi plank dan taruh kedua tangan di bawah bahu, atau bisa juga sedikit lebih lebar. Telapak tangan menempel pada lantai. Luruskan lengan dan kakimu, tungkai rapat, dan punggung lurus. Regangkan otot perutmu, lalu tekuk lenganmu sambil turunkan badan, hingga dadamu hampir menyentuh lantai. Berhenti sebentar, lalu dorong tubuhmu ke atas. Kesalahan umumnya yaitu posisi kedua tangan terlalu ke depan, atau otot inti dan perutmu nggak kamu gunakan dengan baik, sehingga bisa membuat tekanan pada sejumlah otot lain. Dan parahnya lagi, pada sendimu. Selain itu, siku mengarah ke samping, sehingga pundakmu bisa sakit. Dan terakhir, pinggulmu terlalu rendah. Gunakan otot perutmu untuk menstabilkan seluruh tubuh serta sejajarkan pinggulmu dengan pundak. Jika variasi dasar terlalu berat untukmu, gunakan lutut daripada jari kakimu. Reverse lunge, mengaktifkan bokong, paha, dan betis. Ngapain ada sapi segala? Mau ikutan olahraga? Oke, mulai dengan berdiri tegak dan taruh kedua tangan di pinggang. Lalu, taruh kaki kirimu jauh di belakang kaki kanan. Turunkan pinggulmu sehingga kaki kananmu sejajar dengan lantai. Tekuk lutut kananmu hingga membentuk sudut 90 derajat. Kemudian, kembali ke posisi awal dengan menekan tumit kananmu ke lantai. Sekarang, ganti kaki. Kesalahan umumnya yaitu lutut yang di belakang kurang menekuk, sehingga otot fleksor pinggul jadi tertekan. Ambil langkah yang lebar agar tubuhmu tetap seimbang. Jangan miringkan badan terlalu ke belakang. Regangkan otot inti dan kencangkan perutmu agar tubuhmu tetap lurus. Mountain climber sangat cocok dilakukan untuk memperkuat otot inti. Iya beneran. Ambil posisi push up dan buka kedua tangan selebar bahu. Pastikan berat badanmu tersebar merata di antara jemari kaki dan tanganmu. Dekatkan lutut kananmu ke siku kanan. Kalau perlu, tempelkan ya. Lalu kembalikan ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama dengan kaki kiri. Kalau sudah, atur iramanya sampai kamu berkeringat.
Kesalahan umumnya yaitu pinggul terlalu rendah, sehingga punggungmu bisa sakit dan tulang belakangmu akan tegang. Jangan cuma menumpukan berat badanmu pada satu sisi saja. Setelah salah satu kakimu terangkat, pinggul harus tetap lurus dan tubuhmu harus stabil. Jangan pantulkan jemari kakimu, nanti otot intimu gak akan ikut aktif dan tubuhmu jadi gak stabil. Bicycle crunch adalah variasi sedang dari crunch dasar yang melibatkan otot oblik dan otot perut. Ambil posisi telentang, tekuk kedua lutut, dan buka telapak kaki selebar pinggul. Taruh tanganmu di bawah kepala dengan menyatukan jemarinya. Pastikan sikumu terbuka lebar dan mengarah keluar. Angkat kakimu hingga membentuk sudut 90 derajat, kemudian tahan di posisi ini. Angkat torsomu sedikit, tapi hati-hati, jangan sampai lehermu ketarik. Lalu kembali ke posisi semula. Hembuskan nafas sambil gerakan torsomu, mulai dengan menempelkan siku kanan dan lutut kiri ya. Nah, fokus dari gerakan ini yaitu kekuatanmu harus berasal dari tulang rusuk, bukan sikumu. Tahan di posisi ini selama 1-2 detik, lalu tarik nafas dan kembali ke posisi normal. Lakukan gerakan yang sama pada siku kiri dan lutut kanan. Nah, itu baru 1 repetisi. Kesalahan umum dari gerakan ini yaitu lehermu ikut ketarik saat siku dan lututmu menempel. Lepaskan jemarimu agar kamu nggak mendorong kepalamu. Regangkan otot intimu aja ya, tapi jangan gerakan pinggul atau lehermu. Usahakan bahu tetap rileks dan punggung bawah tetap menempel di lantai. Pelan-pelan aja saat kamu melakukan latihan ini, agar sejumlah otot perut tetap ikut berkontraksi. Kendalikan gerakanmu, tetap santuy saja, gak perlu buru-buru kok. Butt kick. Latihan ini mengaktifkan sistem kardiovaskuler, memperkuat otot, dan meningkatkan daya tahan tubuhmu. Buka kedua kaki selebar pinggul. Lengan ada di samping badan. Lalu tempelkan tumit kirimu ke bokong. Kemudian kembalikan tungkai kirimu ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama pada kaki kanan. Ulangi beberapa kali dan naikkan kecepatannya seperti kamu sedang lari di tempat. Latihan ini sangat cocok digunakan untuk membentuk bagian bawah tubuhmu, tapi kamu juga bisa memakainya untuk melatih tubuh atasmu dengan menekuk lenganmu di depan dada. Saat tumit kananmu menempel ke bokong, tekuk lengan kirimu di depan dada hingga membentuk sudut 90 derajat. Kesalahan umum dari gerakan ini yaitu saat otot intimu nggak ikut aktif. Kamu akan kehilangan keseimbangan, atau malah tubuhmu nggak akan lurus. Jadi, tetap regangkan tubuh bagian atasmu ya. Jangan daratkan tumitmu setelah kamu mengangkat kaki, tapi tempelkan telapak kakimu. Nah, ini dia latihan paling mantul, dan salah satu yang paling menantang dari daftar kita kali ini. Burpee. Latihan ini terdiri dari 2 bagian push-up dengan lompatan di udara. Fungsinya bisa membakar kalori dan mengaktifkan otot di tubuh bagian bawah dan atas, yang meliputi kaki, pinggul, bokong, perut, lengan, bahu, dan dada. Masih ada yang ketinggalan? Telinga? Ya, nggak mungkin lah. Ambil posisi squat dengan punggung lurus, lutut tertekuk, dan kaki selebar bahu. Letakkan tanganmu di lantai agar berada di sela-sela kakimu. Jadikan tangan sebagai tumpuan. Sekarang, mundurkan kakimu ke belakang sehingga kamu dalam posisi push up. Punggung dalam posisi lurus. Lakukan 1 kali push up, lalu hentakkan kakimu kembali ke posisi awal. Bangun dari squat, berdiri tegak, dan angkat tanganmu. Lompat dan kembali ke posisi awal setelah mendarat. Lalu ulangi gerakannya. Kesalahan umumnya yaitu kamu mendarat dengan tumitmu. Karena latihan ini melibatkan lompatan, pastikan jangan tekan lutut dan pergelangan kakimu terlalu keras saat mendarat. Lakukan perlahan saja dengan telapak kakimu agar otot betismu bisa meredam tekanannya. Kalau kamu menyusun ulang latihan ini, memasukkan burpee di urutan terakhir ya. Latihan ini berat dilakukan dan kamu harus melakukan pemanasan dulu. Jangan biarkan pinggulmu terlalu turun, karena harus sejajar lurus dengan torso dan lutut. Untuk menghindarinya, kencangkan otot bokong dan perutmu. Lakukan variasi yang lebih mudah jika kamu nggak bisa melakukan yang biasa. Lakukan lebih lambat dan tanpa push up. Wow, melihat video ini bikin aku capek deh.
Istirahat dulu ya. Kita mulai dengan latihan termudah sekaligus tersulit, plank. Siapkan dulu stopwatchmu, lalu ambil posisi telungkup di lantai. Jadikan siku dan ujung jari kakimu sebagai tumpuan tubuh. Usahakan kepala sampai tumit tetap lurus. Kalau kamu masih pemula, lakukan selama 30 detik. Lalu, tingkatkan durasinya secara perlahan. Jangan lakukan kesalahan utama di latihan ini dengan mengangkat pinggul terlalu tinggi, ya. Bisa-bisa, otot abdomenmu malah akan berhenti berfungsi. Jadi, selalu luruskan tubuhmu, oke? Plank walk. Mulai dari posisi rebahan. Tumpukan berat badan di kedua lengan. Buka lenganmu selebar bahu. Gerakan lengan kanan dan kaki kanan secara bersamaan. Lalu ikuti kaki kiri, lengan kiri, dan torsomu. Lakukan gerakan ini beberapa kali ke sisi kanan, kemudian ke sisi kiri. Tentukan sendiri jumlah repetisinya sesuai kemampuanmu. Yang terpenting, ototmu tetap berkontraksi dalam waktu yang lama. Bird Dog Crunch. Taruh kedua tangan dan lutut di lantai. Tekuk lengan kirimu di dekat dada, lalu luruskan ke depan. Kalau sudah, luruskan kaki kanan ke belakang. Sejajarkan pinggulmu dengan lantai dan usahakan tetap ada di posisinya. Lalu, tekuk kaki kanan dan gerakan menuju otot inti. Tempelkan siku kiri dengan lutut kanan di bawah dada. Ulangi gerakan ini sebanyak yang kamu bisa. Lalu ganti sisi dengan lengan kanan dan kaki kiri. Selanjutnya, plank dengan menggerakkan tulang belakang. Mulai dari posisi plank tinggi dan taruh kedua tangan di lantai. Satukan kedua tumit, kemudian jadikan tangan kananmu sebagai tumpuan berat badan. Angkat tangan kiri dari lantai sambil menggerakkan torsomu. Saat tangan kirimu lurus ke atas, gerakan torsomu ke samping. Tubuh tetap lurus dan jangan turunkan pinggulmu. Lalu kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini beberapa kali dengan satu tangan, lalu ganti sisi. Lakukan gerakan plank, bird dog crunch, dan plank walk tanpa henti. Setelah istirahat selama 1 menit, mulailah set latihan berikutnya. Makin lama ototmu berkontraksi, kerusakan mikro yang ditimbulkan juga makin banyak. Tapi setelah pulih, massa ototmu akan bertambah. Plank ke downward dog tap. Mulai dari posisi plank tinggi, pindahkan berat badanmu ke belakang hingga pinggulmu terangkat ke posisi dog. Lalu, tempelkan tangan kirimu di tungkai kanan, kembali ke posisi plank tinggi. Lalu, ulangi gerakan ini menggunakan tangan kanan dan tungkai kiri. Setel timermu dan ulangi gerakan ini selama 1 menit. Kalau sudah mulai terbiasa, kamu bisa memperlama durasinya. Telentang untuk lakukan gerakan leg lift. Letakkan kedua lengan di samping badan dan satukan tumit. Karena menitik beratkan pada kecepatan, lakukan latihan ini pelan-pelan aja ya. Angkat kakimu secara perlahan hingga tumitmu lurus menghadap ke atas. Kemudian, turunkan kembali kedua kakimu. Agar lebih efisien, jangan tempelkan tumitmu ke lantai. Biarkan kakimu menggantung beberapa sentimeter di udara. Lalu, angkat lagi. Plank jack. Latihan kardio ini sangat pas dilakukan untuk melatih otot abdomen. Mulai dari posisi plank tinggi dan satukan kedua tumit. Lompat sedikit sambil buka kedua kaki lebih lebar dari bahu. Kemudian, lompat lagi dan kembali ke posisi awal. Lakukan latihan ini selama 30 detik. Kalau kamu sudah cukup terlatih, setel timermu selama 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, dan seterusnya. Down dog abs. Mulai dari posisi dog head down, angkat kaki kanan, lalu luruskan hingga kedua kakimu membentuk sudut 90 derajat. Turunkan lagi, lalu tekuk hingga lututnya menempel ke siku kiri. Kembali ke posisi awal. Sekali lagi, turunkan kaki kanan, tapi kali ini tempelkan ke siku kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak yang kamu bisa. Kalau sudah, lakukan gerakan ini dengan kaki kiri agar otot intimu tetap terkontrol. Jangan gerakan punggungmu dan tetap sejajarkan dengan lantai. Core roll up. Mulai dari posisi terlentang dan luruskan kedua lengan di atas kepala. Telapaknya menghadap ke atas. Kemudian, angkat kedua lengan dan bahu. Kalau sudah dalam posisi duduk, luruskan tanganmu ke depan. Lalu, sentuh jemari kaki dengan kedua tangan.
kembali ke posisi awal secara perlahan. Nah, itu baru 1 repetisi. Lakukan sebanyak 20 repetisi, lalu tambahkan 5 kali di setiap set. Latihan ini bisa menguatkan otot abdomen serta melenturkan punggung dan kaki. Agar hasilnya optimal, luruskan kakimu dalam posisi yang lebih rendah. Bicycle crunch. Mulai dari posisi telentang dan tekuk kedua kaki hingga membentuk sudut siku-siku. Lututmu menghadap ke atas. Taruh tanganmu di belakang kepala dan angkat bahumu sedikit. Kemudian, tempelkan siku kanan ke lutut kiri. Kembali ke posisi awal, lalu ulangi gerakannya dengan siku kiri dan lutut kanan. Pelan-pelan aja, biar otot abdomenmu tetap aktif. Grab to touch. Duduk sambil tempelkan telapak kaki dan tanganmu ke lantai. Kedua lengan di belakang, angkat pinggulmu secara perlahan dan luruskan kaki kananmu. Sementara itu, sentuh jemari kaki kanan dengan tangan kirimu. Kalau sudah, kembali ke posisi awal. Ulangi semampumu, lalu ganti sisi. Gerakan ini bisa menguatkan otot pinggul dan intimu. Scissor switch. Ambil posisi telentang dan angkat bahumu sedikit. Luruskan kedua lengan dengan kakimu. Tumit agak terangkat dari lantai. Lalu, luruskan kaki kiri dan tangan kiri ke atas. Usahakan kaki kananmu sejajar dengan lantai. Kembali ke posisi awal, lalu ganti sisi. Sebaiknya, setel timermu selama 1 menit dan lanjutkan ke gerakan berikutnya. Berdiri tegak. Telungkupkan kedua tangan di depan dada dan tempelkan tumit kanan ke lutut kiri. Kemudian, bungkukkan badan dan luruskan tanganmu ke depan. Sementara itu, luruskan kaki kanan ke belakang. Tubuhmu akan membentuk huruf T. Tahan di posisi ini selama 1 detik, lalu kembali ke posisi awal. Nggak usah terburu-buru agar kamu tetap bisa menjaga keseimbangan. Lakukan 1 set dengan 1 kaki, lalu ganti kaki di set berikutnya. Boat pose. Duduk di lantai dengan kaki lurus ke bawah. Angkat kedua kaki hingga betismu sejajar dengan lantai. Luruskan kedua tangan ke depan. Bungkukkan punggungmu hingga perut dan lutut membentuk sudut 90 derajat. Tahan di posisi ini selama mungkin, dari 30 detik, kemudian tingkatkan durasinya sedikit demi sedikit. Agar gerakannya lebih sulit, kamu juga bisa meluruskan kakimu. Yang penting, selalu jaga keseimbanganmu ya. Pilates 100. Ambil posisi telentang dan naikkan kedua kaki hingga membentuk sudut 45 derajat. Angkat kepala dan tanganmu. Telapaknya menghadap ke bawah. Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Gerakan ini menitik beratkan pernafasan. Ayunkan 5 kali sambil menarik nafas dalam-dalam. Lalu ayunkan lagi 5 kali sambil menghembuskannya. Dalam 1 set, kamu perlu menarik dan menghembuskan nafas sebanyak 100 kali sambil menahan posisi. Jangan bernafas terlalu cepat ya, agar oksigennya nggak bikin kamu pusing. Lanjut ke latihan klasik yang paling mantul, crunches. Agar lebih efektif, gunakan dumbbell kecil juga. Nggak punya dumbbell? Ya udah, pakai botol air juga bisa kok. Ambil posisi telentang dan telapak kaki menempel ke lantai. Pasang dumbbell kecil di atas tungkaimu dan pegang dumbbell satunya dengan kedua tangan di dekat leher. Kemudian, lakukan crunches. Mulai dengan 20 repetisi, lalu tambahkan 5 repetisi di tiap set. Taruh dumbbellnya, lalu tekuk kedua kakimu. Satukan tangan di belakang kepala. Lakukan latihan ini dengan 2 langkah. Pertama, angkat bahu dan torsomu untuk meregangkan otot abdomen. Kemudian, turunkan lagi. Naikkan lagi torsomu sampai kamu duduk. Lalu kembali ke posisi awal. Ini baru 1 repetisi. Ulangi gerakannya sebanyak yang kamu bisa. Abdomen atas dan bawah yang bergerak secara bergantian akan membuatnya berkontraksi dalam waktu lama. Hingga akhir set, kamu juga akan merasakan sensasi terbakar. Tenang aja, ini wajar kok. Memang seharusnya begitu. Ambil posisi rebahan dengan kaki ditekuk dan telapaknya menempel di lantai. Kedua tangan di pinggang. Angkat torsomu hingga membentuk sudut 45 derajat dengan lantai. Lalu gerakan torso ke kiri dan luruskan tangan kananmu ke arah yang sama. Kembali ke posisi netral. Selanjutnya, gerakan torso ke kanan dan luruskan tangan kirimu.
Kamu bisa melakukannya secara perlahan maupun cepat, asalkan posisi punggungmu sudah benar. Pilih 6 latihan dari daftar ini, lalu pasangkan sebanyak 3 kali. Setelah 2 kali latihan, kamu bisa istirahat selama 1 menit. Kemudian, kamu bisa lanjut ke latihan berikutnya. Kalau kamu masih kuat setelah berlatih sebanyak 1 putaran penuh, ulangi 1 kali lagi. Lakukan latihan ini 3 atau 4 kali seminggu dengan variasi gerakan. Kalau cuaca bikin kamu malas pergi nge-gym, jangan sedih. Yang kamu perlukan untuk membentuk ototmu cuma bantal dan permukaan datar untuk berbaring. Latihan kekuatan manusia super. Tengkuraplah sehingga perutmu menyentuh bagian tengah matras dan taruh bantal di antara lututmu. Tarik napas dalam-dalam, saat melepaskannya, tekan pergelangan kakimu, kencangkan otot pada bokongmu, lalu angkat kaki dan tubuh bagian atas. Jaga agar tetap lurus ya. Tahan selama 5-10 detik, lalu rileks untuk waktu yang sama. Lakukan gerakan ini 5 kali, latihan ini akan mencegah tulang belakangmu melengkung ke depan dan memperkuat punggung, kaki, dan bokongmu. Bridge with squeeze. Berbaring telentang dengan kaki ditekuk dan selipkan bantal di antara lututmu. Tahan pundak tetap di lantai, angkat bokong sehingga tubuh membentuk posisi bridge. Tulang rusukmu harus lurus dengan panggul. Pertahankan posisi ini dan tekan bantal perlahan 20 kali. Turunkan tubuhmu perlahan ke karpet, angkat lututmu ke dada, ini akan membuat tubuhmu rileks. Ulangi gerakan ini 2 kali dengan total 3 set. Latihan ini akan menguatkan paha bagian dalam, perut, dan bokong. Reverse crunches. Berbaring telentang di atas matras gymmu dan selipkan bantal di antara lututmu. Mulai angkat kakimu hingga membentuk sudut 90 derajat. Lalu, angkat pinggulmu dari lantai, kemudian turunkan kakimu kembali dengan perlahan dan hati-hati. Ulangi gerakan ini 10 kali. Gerakan ini akan menguatkan otot perut dan akan membantumu punya postur tubuh yang lebih baik. Roll down with knee squeeze. Duduklah di atas sofa yang keras dengan menekuk lutut, telapak kaki rata di atas bantal sofa, kemudian luruskan punggung. Tempatkan bantal di antara lututmu, tarik tubuh ke belakang sambil memegang bagian belakang pahamu sedikit di bawah lutut. Dagumu harus ditekan ke arah dadamu, tekan bantalnya, dan perlahan turunkan tubuhmu hingga kedua tanganmu lurus. Pastikan kepalamu hampir menyentuh sandaran sofa di belakangmu. Tahan posisi ini selama 4-5 tarikan napas yang dalam, kemudian tarik tubuhmu kembali. Lakukan 8 hingga 10 kali repetisi, gerakan ini melatih otot perut dan paha bagian dalam. Pose merpati. Taruh bantal di lantai dan letakkan lutut di lantai dan tangan di atas bantal hingga membentuk posisi tabletop. Dengan perlahan dan hati-hati, silangkan kaki di bawah dadamu dan biarkan kakimu yang satunya lurus ke belakang. Turunkan tangan, jaga agar kepala, dada, dan bahumu tetap terangkat. Pastikan lenganmu rileks di atas bantal, tutup mata, dan buat tubuhmu rileks dalam posisi ini selama 3 menit, kemudian ganti kaki. Latihan ini akan membantumu meregangkan area pinggul, memperbaiki postur, bahkan mengurangi stres. Hip knee pillow press. Berbaring telentang di lantai dengan jari-jari kaki dan telapak kakimu rata di lantai. Pahamu harus dalam posisi lurus dengan pinggulmu ya. Tekuk lutut 90 derajat dan posisikan tepat di atas kakimu. Taruh bantal di antara lututmu dan tekan selama 10 detik sebelum melepasnya. Ulangi setidaknya 10 kali. Jika terasa lebih nyaman, kamu bisa melakukan latihan ini sambil duduk di kursi. Latihan ini akan membantumu melatih otot paha bagian dalam dan memperkuat lututmu. Pillow slides. Ambil posisi push up dengan lutut di atas bantal dan handuk di bawah kedua tanganmu. Gerakan badan dan geser handuk di depanmu sampai punggungmu lurus. Kembali ke posisi awal dengan menekan ototmu, lakukan 8-10 kali. Latihan ini bagus untuk memperkuat otot perut dan mendapatkan perut yang indah. Kneeling ankle squeeze. Tempatkan kursi atau kotak di depanmu untuk menjaga keseimbangan dan letakkan tanganmu di atasnya. Bagusnya sih yang setinggi pinggangmu. Posisikan kursi sedemikian rupa sehingga lenganmu menyentuhnya dengan nyaman, tak perlu meregangkan tanganmu untuk mencapainya. Tekan pergelangan kaki bersamaan dan tegangkan otot bokongmu. Tahan selama 10 detik dan lakukan setidaknya 15 kali. Latihan ini mengencangkan otot bokong dan pergelangan kakimu. Oh iya, bantal bukan satu-satunya peralatan yang bisa kamu gunakan untuk latihan ya. Contohnya, meja ini. Clapping push up.
Pertama-tama, pastikan mejamu cukup kokoh dan tidak akan bergeser begitu kamu mulai mendorongnya. Jangan gunakan meja lipat atau meja kopi, taruh tanganmu di tepi meja dan tarik kakimu ke belakang. Posisimu harus seperti saat melakukan incline push-up. Turunkan tubuh dengan gerakan push-up, lalu dorong meja sehingga tanganmu tidak menyentuh mejanya lagi. Tepukan tanganmu, lalu siapkan dirimu kembali ke posisi awal. Lakukan gerakan ini 10 kali. Kalau susah untuk bertepuk tangan, lakukan saja incline push-up biasa. Nah, kursi yang tadi apa kabar? Step ups to reverse lunges. Letakkan kursi kokoh di depanmu, taruh salah satu kakimu di atasnya, angkat tubuhmu dan luruskan kakimu yang berpijak pada kursi. Tekuk kaki lainnya membentuk sudut 90 derajat, kemudian turun dari kursi, tarik kaki yang tadi berpijak pada kursi ke belakang hingga membentuk posisi lunge. Kembali ke posisi awal dan ganti kaki. Lakukan gerakan ini 10-15 kali. Sekarang, bagaimana kalau kita pakai piring kertas? Reverse lunges to lateral lunges. Taruh piring kertas di bawah kakimu yang bakal meluncur ke belakang, turunkan badanmu ke posisi reverse lunge. Lalu, tarik piring kertas dengan kakimu kembali ke posisi awal. Kemudian, gerakan piring dan kakimu ke samping ke posisi side lunge. Jangan lupa ganti kaki 30 detik sekali. Tunggu, tisu toilet pasti seru nih. Plank stack, tumpuk 3-4 gulung tisu toilet. Ambil posisi plank, tumpukan tisu toilet tadi harus ada di sebelah kananmu. Dengan hanya menggunakan tangan kananmu, ambil tisu tadi satu persatu dan tumpuk di sebelah kirimu. Setelah semua tisunya berpindah tempat, gunakan tangan kirimu untuk membuat tumpukan baru di sebelah kanan. Jam di lantai. Berdiri tegak dan bayangkan ada jam di depanmu. Taruh tisu toilet di posisi angka 12, tepat di depanmu, 10, dan 2. Langkahkan kaki kiri ke depan, lalu tekuk. Bertumpulah pada kaki kirimu, lalu sentuh tisu toilet di posisi angka 10 dengan tangan kananmu. Kemudian, kembali ke posisi berdiri tegak dan ulangi dengan 2 tisu lainnya. Ingat agar terus menjaga otot perutmu tetap kencang. Latihan ini akan meningkatkan keseimbanganmu. Setelah selesai, ganti sisi. Lakukan 5 kali di setiap sisinya ya. Bonus, sekarang kamu bisa pamer ke teman-temanmu kalau kamu punya tisu toilet multifungsi. Nah, mari perhatikan meja dapurmu. Kamu juga bisa menggunakannya untuk mengangkat lutut. Berpeganganlah pada meja dapurmu dengan tangan kiri, taruh kaki kananmu ke belakang dalam posisi curtsy. Itu loh menghormat ala bangsawan Eropa. Selagi kaki kirimu ditekuk di depan, pastikan untuk menekan paha bagian dalammu. Setelah kamu mengangkat tubuhmu, berputarlah ke arah meja dapur dan angkat kaki kananmu, berputar hingga menyentuh meja dapur. Istirahat selama beberapa detik, lalu ulangi gerakan ini. Lakukan 10 hingga 15 kali pada setiap sisinya ya. Push up di meja dapur dengan mengangkat lutut. Berdirilah menghadap meja dapur dengan tangan menahan tubuhmu. Turunkan badan ke depan dan letakkan tangan selebar bahu di tepi meja dapur. Ambil posisi plank, turunkan dadamu ke depan ke arah meja untuk melakukan push up. Tapi saat kamu menurunkan tubuhmu, angkat dan tekuk salah satu kakimu ke depan. Jangan lupa untuk melibatkan otot perutmu. Kemudian, kembali ke posisi awal, istirahat, lalu ulangi dengan kaki lainnya. Lakukan 10-15 kali pada setiap sisinya. Mumpung kamu lagi di dapur, kenapa nggak sekalian kamu pakai wajan itu? Mengangkat wajan. Gunakan kedua tanganmu untuk memegang gagang wajan di atas kepalamu. Pastikan siku mengarah ke depan, perlahan turunkan wajan ke belakang kepalamu. Tahan selama beberapa detik, lalu angkat lagi. Lakukan 20 kali. Latihan ini akan membantu untuk melatih otot tricepsmu, sekaligus menyiapkan wajan buat makan malam. Ini baru namanya multitasking. Keren kan? Oke, siapkan ponsel dulu ya untuk mengatur timermu. Tak perlu pusing-pusing menghitung repetisi secara manual kan? Biar nonton TV-mu tetap fokus. Yuk, langsung saja kita mulai dengan pemanasan otot. Untuk melakukan side reach, berdiri di depan TV dengan kaki selebar pinggul. Tekuk lutut kanan dan miringkan tubuhmu ke kanan. Angkat dan luruskan lengan kiri secara diagonal. Tubuhmu harus membentuk satu garis lurus. Tahan selama 10 detik, lalu ganti sisi. Lakukan selama 1 menit secara bergantian. Lanjut ke latihan utamanya, standing oblique twist, untuk melatih otot inti dan otot samping perut. Latihan ini sangat efektif untuk membakar kalori dan membuat tulang punggungmu sehat. Mulai dengan berdiri. Kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Rentangkan tangan ke samping dan telungkupkan telapaknya.
Turunkan torso ke kaki kanan. Saat melakukan gerakan ini, lengan dan kakimu harus tetap diam. Kembali ke posisi awal dan ganti sisi. Sekali lagi, tekuk pinggangmu saja ya. Kakimu harus tetap di posisinya. Lakukan selama 1 menit. Untuk melatih tubuh bagian atas terutama dada bawah, bahu, dan tricep, coba push up sofa. Kalau kamu masih pemula, mulai dengan sandaran tangan, berdiri di dekat sofa dan pegang sandaran tangannya selebar bahu. Ambil posisi plank, tubuhmu harus lurus, tekuk siku dan turunkan dadamu. Saat dada menyentuh sofa, naik lagi. Kuncinya, gerakan naik ini. Jadi, lakukan secara perlahan dan konstan selama 1 menit. Buat latihanmu lebih seru dengan push up di luar sofa, lalu di lantai. Memutar lengan sambil menonton TV sangat bagus untuk mengatasi lengan bergelambir. Berdiri dengan kaki selebar bahu. Angkat lengan setinggi bahu dan rentangkan ke samping. Putar ke depan. Dan tetap luruskan selama 30 detik. Lalu putar ke belakang selama 30 detik. Buat gerakan kecil saja, oke? Ingat, luruskan lengan dan lakukan secara konstan. Untuk membakar lebih banyak lemak, coba lakukan latihan ini sambil memegang botol air. Nah, kita beralih ke bagian tubuh bawah. Squat kursi, paling efektif membentuk otot bokong loh. Berdiri tegak sambil membelakangi kursi. Buka kaki selebar bahu dan luruskan jemarinya ke depan. Regangkan otot inti dan luruskan punggungmu. Tekuk lenganmu ke depan. Lakukan squat secara perlahan. Tekuk lututmu sambil menggerakkan pinggul ke belakang. Kencangkan bokongmu, busungkan dada, dan angkat kepalamu. Saat bokongmu menempel di kursi, kembali ke posisi awal. Lakukan selama 1 menit. Gunakan kursi yang sama untuk melakukan seated knee lift. Di sofa juga bisa kok. Duduk di ujung kursi atau sofa. Silangkan lengan di dada. Angkat lutut kanan setinggi mungkin, lalu tahan. Usahakan torsomu tetap diam. Di latihan ini, cukup gerakan lutut, tungkai, dan kaki saja ya. Pelan-pelan saja, biar kamu bisa mengontrol dan merasakan gerakanmu. Tahan selama 15 detik, turunkan kaki kanan, lalu ganti sisi. Gerakan ini melatih otot inti tubuh dan punggung, serta menjaga keseimbangan. Untuk membentuk otot perut, tambahkan gerakan angkat kaki ya, karena bisa melatih perut bawahmu. Ambil posisi telentang di sofa dan luruskan kakimu. Telungkupkan telapak tangan di bawah bokong. Angkat kakimu dan tetap luruskan. Lututmu bisa agak ditekuk kok. Saat kakimu membentuk sudut 90 derajat dengan lantai, perlahan taruh lagi di sofa. Lakukan selama 30 detik, istirahat sebentar, dan teruskan selama 30 detik. Saat sedang iklan, coba lakukan lunges. Latihan ini bisa mengencangkan dan membentuk otot paha, bokong, betis, dan bahkan perut. Gerakan kaki kanan ke depan lalu turunkan pinggul. Kedua lutut harus membentuk sudut 90 derajat. Tapakkan tumit kanan ke lantai. Lalu kembali lagi ke posisi awal. Kalau sudah, tukar kaki. Luruskan torso, jangan miringkan ke arah kaki yang bergerak. Bahu tetap diam. Kalau sendimu terasa kurang nyaman, sejajarkan lutut depan jari kakimu. Lakukan gerakan ini selama 1 menit. Saat kamu melakukan lunges, detak jantungmu akan naik. Artinya, banyak lemak dan kalorimu yang terbakar. Untuk menaikkan levelnya, coba lakukan lunges dengan beban. Aha! Jumping jack juga seklasik dan seefektif lunges kok. Latihan kardio tubuh intensif ini memang ampuh membakar lemak. Selain itu, bisa meningkatkan metabolisme dan menjaga kesehatan jantung. Berdiri dengan kaki rapat. Pegang pahamu dan tekuk lututmu. Gerakan lengan dan kaki ke samping. Silangkan lengan di atas kepala, turunkan dan naikkan kembali. Gerakan kaki ke samping dan ke belakang. Lakukan dengan cepat dan intens. Semakin keras latihanmu, akan semakin banyak kalori yang terbakar. Lakukan gerakan ini minimal selama 1 menit, tapi boleh lebih kok. Akhiri latihan ini dengan peregangan kuat mudah. Berdiri dengan kaki kanan, angkat kaki kiri dan pegang dengan tangan kiri dari belakang. Busungkan dada dan dorong pinggulmu ke depan. Kalau gerakanmu benar, otot paha dan pinggulmu akan mengencang. Tahan di posisi ini selama 30 detik, ganti kaki, lalu ulangi sekali lagi.
Kamu bisa mulai dengan menyandarkan tubuh ke kursi, lalu tanpa kursi setelah tubuhmu mulai seimbang. Maksimalkan efek latihan ini untuk membakar kalori tambahan. Saat mengunyah permen karet bebas gula selama 1 jam, kamu bisa membakar 10 kalori loh. Plusnya lagi, kamu akan merasa kenyang. Tak perlu lagi deh mengemil makanan yang tidak sehat atau menambah porsi makanan favoritmu. Saat kamu bekerja, coba deh tetap aktif juga. Semisal memainkan pulpen di meja, menggerakkan jari, atau menggoyang kaki di bawah meja secara konstan. Gerakan-gerakan ini juga bentuk kardio loh. Saat sedang menelepon, coba bangun dan berjalan mengitari ruangan. Kakimu akan meregang sebagai latihan aerobik tambahan. Menggerakkan tangan juga merupakan latihan. Beres-beres rumah juga bisa membakar kalori. Cuci piring bisa menghilangkan 100 kalori. 35 menit membersihkan kamar mandi sama dengan latihan di treadmill selama 35 menit. Membersihkan jendela atau memindahkan perabot selama 30 menit bisa membakar 100 kalori. Dan saat menggunakan vacuum cleaner selama setengah jam, kamu membakar 50 kalori. Bermain video game atau permainan papan juga bisa membantumu membentuk otot loh. Dengan bermain game, kalori yang kamu bakar setara dengan setengah coklat batang dalam setengah jam. Kalau kamu lebih suka game aktif yang banyak gerak dan lompat-lompat, satu sesinya hampir sama dengan lari sebentar. Memainkan alat musik seperti gitar juga termasuk latihan fisik intensif loh. Untuk membakar lebih banyak energi, lakukan sambil berdiri. Menyanyikan sekitar 10 lagu di karaoke juga bisa membakar 100 kalori. Sebaiknya lakukan dengan emosional dan bersemangat. Tidur sehat juga membantu proses pembentukan otot. Kalau kamu kurang tidur, metabolisme jadi lambat dan nafsu makanmu naik. Gunakan kasur yang berkualitas, jauh-jauh dari gadget saat kamu mau tidur, dan taati jadwal tidur yang sehat. Semua upayamu akan berbuah manis kok. Olahraga pagi akan memberimu energi untuk sepanjang hari, atau setidaknya sampai makan siang. Jadi, apa salahnya kalau bisa sekalian membakar lemak? Waktu yang dibutuhkan hanya 10 menit. Jadi, mari mulai. Bicycle. Untuk latihan ini, kamu tidak perlu bangun dari kasur. Dalam posisi terlentang, angkat lututmu ke dada, lalu luruskan satu kaki pada sudut 45 derajat di atas kasur. Kemudian tarik lagi kaki itu sambil meluruskan kaki satunya. Ulangi sampai kamu kesulitan mempertahankan sudutnya. Kamu juga bisa memperberat latihan ini dengan melakukan crunch bicycle. Letakkan tanganmu di belakang kepala dan sambil mengangkat kaki ke udara, putar tubuh bagian atasmu dan bawa sikumu ke lutut yang berlawanan menuju dada. Lanjutkan ini sampai kamu tidak kuat melakukannya lagi. Setelah selesai, bumbui dengan sedikit menyilang. Angkat kedua kaki lurus di sudut sekitar 45 derajat. Letakkan lengan di sisi tubuh atau di bawah punggung bagian bawah untuk menopang. Dan mulai gerakan kakimu bergantian dalam gerakan menyilang. Pertama, taruh pergelangan kaki kanan di atas yang kiri. Lalu ganti. Lakukan semua itu tanpa jeda. Russian twist. Masih dari atas kasur, duduklah dengan lutut ditekuk dan kaki berpijak kuat di kasur. Condongkan tubuh bagian atas ke belakang pada sudut 45 derajat dan putar tubuh ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Kamu bisa mempercepatnya, tapi jangan membuat gerakan tiba-tiba atau otot dan punggung bagian bawahmu bisa rusak. Untuk teknik yang lebih sulit, duduklah dalam posisi yang sama dan angkat kaki sedikit dari kasur. Kemudian putar tubuh bagian atas dengan kaki tetap di posisi seperti itu dan jangan menyentuh kasur. Jumping jack. Oke, sekarang waktunya bangun. Berdiri tegak dengan kaki saling berdekatan dan lengan di sisi tubuh. Kemudian, dalam satu gerakan mengalir, lompat, buka kaki selebar bahu, dan angkat lengan di atas kepala. Tanpa berhenti, lompat lagi, dan kembali ke posisi awal. Teruslah melompat dengan penuh semangat dan tanpa jeda sampai jantungmu terasa berdebar kencang. Lompat sisi ke sisi.
Setelah istirahat sebentar, mari kita lanjut. Masih dalam posisi berdiri untuk awal jumping jack dan tanpa mengubah postur tubuh. Lompat dengan kedua kaki ke kiri, lalu tanpa jeda, lompat kembali ke kanan. Jaga keseimbangan dan terus melompat ke samping sampai kamu terengah-engah. Jantungmu seharusnya berdebar lagi sekarang, dan kamu mungkin lebih segar daripada sebelumnya. Bersantailah selama setengah menit, lalu kita akan membahas pembakar lemak yang sebenarnya di daftar ini. Squat jump. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Angkat lengan ke depan dan lakukan squat tanpa mengangkat tumit dari lantai. Sentuh lantai dengan tangan dan dorong dirimu untuk melompat sambil mengangkat tangan di atas kepala. Saat mendarat, lakukan squat lagi. Latihan ini sangat ampuh untuk membakar kalori dan melatih betis, pinggul, dan bokongmu. Kamu juga bisa meningkatkan kesulitannya dengan mengubah squat jump menjadi burpee. Untuk melakukannya, saat di posisi squat, jangan cuma menyentuh lantai, tapi tahan juga berat badanmu dengan tangan dan tendang kakimu ke posisi push up. Lalu, dengan satu gerakan, bawa kakimu kembali ke posisi squat, lalu lompat. Dengan burpee ini, kamu juga akan melatih otot inti, perut, dan bahkan lengan. Latihan yang lumayan menyeluruh. Dan aku punya satu latihan lagi untukmu, yaitu plank. Plank biasa adalah gerakan yang simpel, namun juga sulit. Ambil posisi push up dengan tangan menopang tubuh bagian atas dan membentuk garis vertikal dengan bahu, sementara tubuh bagian bawahmu bertumpu pada jari kaki. Seluruh tubuhmu harus lurus, tanpa tonjolan atau lekukan. Jadi, pastikan perut dan bokongmu selalu kencang. Pertahankan posisi ini selama 30 detik untuk mula-mula, hingga kamu cukup merasakan efeknya. Kamu juga bisa melakukannya beberapa kali sepanjang hari, karena latihan ini membantu mengencangkan otot dan memberimu suntikan energi yang cukup untuk waktu singkat. Mari kita naikkan levelnya sedikit dengan plank siku. Posisinya sama, hanya saja kamu menopang tubuh pada lengan bawah, bukan tangan. Ini mungkin tampak lebih mudah karena lebih banyak titik penyangga, tapi kamu akan merasakan ketegangan di otot dada jauh lebih baik setelahnya. Dan terakhir, level plank yang paling sulit, plank bergerak. Alih-alih hanya diam, ambil posisi plank biasa dan perlahan-lahan beralih ke posisi plank siku. Satu persatu lengan bergantian. Lalu kembali ke posisi plank biasa dengan cara yang sama. Satu lengan dulu, lalu yang satunya. Latihan ini lebih baik daripada push up karena tidak terlalu melelahkan dan tidak akan membuat ototmu membesar. Tapi kamu tetap merasakan tubuhmu terlatih sambil membakar lemak membandel. Tapi kalau kamu masih belum puas dengan gerakan plank ini, kamu bisa melakukan plank jack. Ini seperti jumping jack versi plank. Tetap dalam posisi biasa atau posisi siku. Lalu lompatkan kakimu ke samping, selebar bahu. Lalu, tanpa jeda, pertemukan kembali di tengah. Teruskan sampai kamu lelah. Baik, sculptingnya sudah cukup. Mari lakukan peregangan. Bridge. Ini latihan klasik yang menyasar bokong dan hamstringmu. Mari kita mulai dengan versi yang lebih mudah. Berbaring di lantai, bukan di kasur, kecuali kamu tidur di atas lempengan batu. Kaki ditekuk di bagian lutut dan telapak kaki memijak tanah, lalu lengan di sisi tubuh. Kamu juga bisa meletakkan telapak tangan di bawah punggung bagian bawah untuk menopang lebih baik. Kemudian, angkat pinggulmu dari lantai hingga membentuk garis lurus dengan bahu. Tetap dalam posisi itu selama 3 detik dan turun kembali. Ulangi sampai ketegangannya meningkat, tapi tidak menyakitkan. Versi bridge yang lebih sulit akan meregangkan seluruh tubuhmu. Berbaringlah di lantai dengan lutut ditekuk, letakkan telapak tangan di samping kepala, dan jari-jari menghadap kaki. Sekarang, perlahan angkat seluruh tubuhmu dari lantai dengan tangan dan kaki. Idealnya, tubuhmu harus membentuk lengkungan yang hampir sempurna, tapi bisa agak sulit jika kamu masih pemula. Jadi, cukup angkat dirimu semampu yang kamu bisa sampai ketegangan ototmu terasa. Kemudian, kembali berbaring dan ulangi beberapa kali. V-up.
Yang ini adalah selingan setelah peregangan ke belakang tadi. Berbaringlah di lantai. Yap, masih di posisi rebahan, dengan kaki lurus dan lengan terentang sejajar lantai di atas kepala. Sekarang, buang napas perlahan, lalu angkat kedua kaki dan lengan ke atas sampai jari tangan dan kaki hampir bertemu di atas batang tubuh. Pastikan perutmu bekerja, bukan punggung bawahmu. Jika kamu merasakan terlalu banyak ketegangan di perut, berarti gerakanmu ada yang salah. Untuk latihan yang lebih intens, coba V-up silang. Gerakannya hampir sama, tapi alih-alih mengangkat kedua lengan dan kaki sekaligus, kamu hanya mengangkat anggota tubuh berlawanan. Pertama, kaki kanan dan lengan kiri, pertemukan di tengah. Lalu kaki kiri dan lengan kanan, semuanya tanpa jeda. Angkat kaki lateral. Saatnya melakukan latihan yang mudah dan menenangkan untuk pendinginan. Mau bagaimanapun, hari yang panjang menantimu. Berbaring dengan posisi miring dan sangga dirimu dengan lengan bawah. Rentangkan kaki dengan salah satu kaki menindih yang lain. Sekarang, angkat kaki yang lurus di bagian atas sampai kamu merasakan ketegangan di paha bagian dalam dan pertahankan pada titik tertinggi selama 1 detik. Kemudian turunkan kembali dan ulangi. Setelah 10 atau 15 repetisi, pindah ke sisi lain dan lakukan dengan kaki satunya. Superman. Oke, ini yang terakhir. Berbaring tengkurap dengan lengan dan kaki terentang membentuk garis lurus. Sekarang, angkat kedua lengan dan kakimu dari lantai, seimbangkan pada perut. Kamu akan merasakan seluruh tubuh menegang. Dan jangan lupa mengangkat kepalamu untuk melihat ke depan. Dengan begini, lehermu akan berolahraga juga. Baiklah, kamu berhasil. Waktunya terbang jauh dan menyelamatkan dunia. Saat ini tubuhmu terlihat biasa-biasa saja. Mari kita tiup beberapa ototmu seperti balon. Pertama otot bahu, lalu trapezius, dan terakhir latissimus. Sekarang, kamu kelihatan jauh lebih besar dan menarik. Dan hasil ini bisa kamu dapatkan bahkan dari rumahmu sendiri. Untuk ini, kamu cuma butuh sepasang dumbbell. Kalau tidak punya, cukup gunakan botol berisi air. Mari mulai dari otot bahu. Ambil posisi duduk dan bersandarlah. Pegang dumbbell sejajar ke kepala. Telapak tangan menghadap ke depan. Sekarang, dorong ke atas. Jeda sejenak, lalu turunkan lenganmu ke posisi awal dengan sangat lambat. Prinsip utamanya adalah menjaga otot tetap tegang selama mungkin. 6 repetisi sudah cukup. Lakukan 3 set, lalu istirahat selama 60 detik sebelum lanjut ke latihan berikutnya. Arnold Press. Sekali lagi, ambil posisi duduk dan bersandar. Pegang dumbbell setara dada, telapak tangan ke dalam, lengan ditekuk. Angkat dumbbell dan luruskan lenganmu pada titik terjauh. Pergelangan tanganmu harus berputar sehingga telapak tangan menghadap depan. Jeda sejenak, lalu perlahan turunkan lenganmu ke posisi awal. Rasakan tarikannya di bahu. Saat berolahraga, ototmu akan mengalami kerusakan mikro. Saat tubuh pulih, jaringan otot baru terbentuk dan massa ototmu menjadi lebih banyak. Sekali lagi, 3 set 6 repetisi dengan jeda 1 menit di antara set untuk istirahat. Mari bakar otot deltoid deusmu. Masih di posisi duduk, tapi kali ini condong ke depan. Pegang dumbbell setara pergelangan kaki, telapak tangan berhadapan. Sekarang, ayunkan lenganmu ke samping. Di titik atas, lenganmu harus sejajar dengan lantai. Saat kembali ke titik awal, lawanlah gaya gravitasinya dan turunkan perlahan. Kamu perlu melakukan 10 repetisi agar otot deltamu membesar. Istirahat selama 10 detik, lalu lakukan 2 set lagi. 1 dumbbell angkat depan. Berdiri tegak, ambil 1 dumbbell dan tahan dengan kedua tangan di dekat pinggang. Lalu angkat lenganmu ke depan sampai setara kepala. Perlahan kembalikan lenganmu ke posisi awal. Otot bahumu akan menegang saat lenganmu diturunkan. Jadi, cobalah perpanjang momen ini. Lakukan 3 set, masing-masing 10 repetisi. Push up pemanah. Masuk ke posisi push up. Lenganmu harus terbuka lebar. Pindahkan berat badanmu ke tangan kanan dan turunkan tubuhmu ke lantai. Di titik terendah, seluruh tubuhmu harus menumpu di tangan kanan. Lengan kirimu harus diluruskan ke samping. Lalu kembali ke titik awal. Ulangi latihan ini, tapi sekarang turunkan tubuhmu ke lengan kiri. Dengan lengan kanan diluruskan ke samping. Untuk efek yang lebih baik, gabungkan latihan ini. Lakukan Arnold Press dan 1 dumbbell angkat depan tanpa jeda.
dada, lalu istirahat sebentar. Kemudian lanjut ke latihan untuk kelompok otot lain. Giliran otot trapeziusmu, masuk ke posisi downward dog. Tekuk lenganmu dan turunkan tubuhmu ke depan. Perhatikan kepalamu, jangan sampai menyentuh lantai. Ketika sudah mencapai titik terendah, perlahan dorong tubuhmu ke belakang. Lakukan repetisi sebanyak mungkin dan jeda selama semenit. Lalu lakukan 2 set lagi dan beralih ke latihan berikutnya. Caption, berdiri lurus, lengan sedikit bengkok di samping memegang dumbbell, atur kaki selebar mungkin, lalu angkat tangan ke depan secara diagonal, berhenti saat dumbbellmu setara kepala, telapak tangan harus saling berhadapan, di posisi teratas, lenganmu harus terbuka seperti huruf Y, lalu perlahan kembalikan tanganmu ke posisi awal, 3 set, 10 repetisi sudah cukup, jangan lupa berhenti untuk beristirahat di antara tiap set. Sekarang ambil posisi tengkurap, tekuk lenganmu dan pegang dumbbell di dekat kepalamu. Telapak tangan menghadap bawah, angkat dumbbell sedikit di atas lantai. Perlahan dorong dumbbellmu ke depan dan luruskan lenganmu. Lalu tekuk lenganmu dan gerakan dumbbell ke belakang. Coba gerakan sikumu sejauh mungkin dan kencangkan otot punggung. Lakukan 8 hingga 15 repetisi. Kalau masih kuat, lakukan 1 set lagi. Dumbbell angkat bahu, berdiri lurus, pegang dumbbell setara pinggang, telapak tangan saling berhadapan. Coba naikkan bahumu setinggi mungkin, kemudian turunkan ke posisi awal. Kamu dapat membuat gerakan memutar dengan bahumu agar latihan ini lebih efektif. Punggungmu harus tetap lurus, dan jangan biarkan lengan dumbbellmu berayun. Lakukan repetisi sebanyak mungkin. Otot bahu dan trapeziusmu seharusnya terasa terbakar. Lalu istirahat 1 menit dan lakukan 1 set lagi. Ambil dumbbell, berdiri lurus dengan kaki selebar bahu, taruh dumbbellmu di lantai, sejajar dengan posisimu, duduk dan ambil dumbbellnya dengan 1 tangan, arahkan berat badanmu ke pinggul, lalu dorong dengan kakimu dan mulai berdiri bersama dumbbellmu. Di saat yang sama, angkat lenganmu dan tekuk di dekat dada dengan telapak tangan menghadap dalam, lalu dorong dengan kakimu lagi dan angkat lenganmu lurus ke atas sejajar kepala dengan mengarah ke depan. Sekarang kakimu harus lurus, kembali ke posisi awal. Turunkan lenganmu dengan beban di dadamu dan tekuk sedikit kakimu. Lalu taruh dumbbell di lantai dan jongkok sepenuhnya. Ini adalah latihan yang ampuh untuk punggungmu, tapi kamu harus pemanasan agar tidak terluka. Jika kamu melakukan 10 repetisi untuk 1 lengan lalu 10 lagi untuk tangan satunya, ini juga akan menjadi kardio yang baik. Mari lanjut ke bagian sayapmu. Dumbbell pull over. Berbaringlah di bangku dan pegang 1 dumbbell dengan kedua tangan. Tempatkan lurus di belakang kepalamu. Angkat lenganmu ke langit-langit. Lalu turunkan lagi lenganmu hingga terasa punggung mengencang. Makin tegang otot-ototmu, makin baik. Lakukan 15 repetisi dan jeda untuk beristirahat. 3 set sudah cukup. Dumbbell row. Ambil dumbbell menggunakan tangan kanan. Gunakan lutut kiri dan tangan kiri untuk bersandar ke bangku. Tubuhmu harus hampir sejajar dengan lantai. Lenganmu yang membawa beban harus menggantung dan lurus. Angkat dumbbellnya ke dada. Jaga agar otot intimu tetap kencang. Libatkan otot punggung dan latissimus untuk mengangkat dumbbell. Sekarang, perlahan turunkan lenganmu yang memegang dumbbell. Jika beratnya cukup, lakukan 10 repetisi di tiap lengan. Lalu istirahat semenit dan ulangi latihannya. Renegade row. Ambil posisi push up tapi bersandar ke dumbbell. Telapak tangan saling berhadapan. Bawa berat badanmu ke kiri. Angkat lengan kananmu sambil memegang dumbbell ke sisi tubuh. Lalu turunkan lenganmu ke lantai dan ulangi dengan lengan satunya. Lakukan 10-15 repetisi. Jika terlalu sulit, lakukan latihan dengan lutut di lantai. Kamu boleh mengurangi berat dumbbellmu. Kita perlu menjaga otot-otot kita tetap kuat, bukan terluka. Penguin perut. Berbaringlah di perut dan angkat sedikit dada serta kepalamu. Luruskan lenganmu dan putar telapak tanganmu ke atas. Kemudian remas otot latissimus kananmu dan arahkan tangan kananmu serendah mungkin. Kembali ke posisi awal dan ulangi sisi satunya. Cobalah untuk menegangkan sisi kiri dan kanan dengan setara. Jika tidak, pertumbuhan otot-ototmu tak akan seimbang. Ini akan buruk bagi punggung dan posturmu. Malaikat salju terbalik, masih di posisi tengkurap, lengan diluruskan ke depan, kencangkan otot punggung dan latissimus, lalu angkat tanganmu dan gerakan ke belakang seolah mau membuat malaikat salju. Kamu perlu mengangkat lenganmu setinggi mungkin untuk mendorong otot latissimus. Ulangi sebanyak yang kamu bisa.
Pulse row. Tetap di lantai. Taruh lenganmu di sisi tubuh tapi agak jauh. Telapak tangan menghadap lantai. Lalu angkat dada dan lenganmu di atas lantai setinggi yang dimungkinkan otot latissimusmu. Kamu wajib menahannya 2 detik di titik teratas. Baru kemudian kembali ke posisi awal. Agar otot latissimus terbakar, gabungkan beberapa latihan berbeda menjadi satu set. Penguin perut, lalu renegade row. Kemudian malaikat salju terbalik di bagian akhir. Pilih beberapa latihan untuk tiap kelompok otot dan lakukan 15-20 menit sehari. Intinya adalah jaga ototmu tetap sibuk setiap hari. Jangan lupakan pemanasan yang cukup sebelum latihan. Dan setelah ototmu dilatih, pastikan kamu membiarkannya beristirahat agar dapat pulih untuk latihan berikutnya. Kamu tahu kan, lemakmu akan gampang numpuk kalau kamu banyak mengonsumsi makanan berminyak. Jenis makanan ini banyak mengandung kalori kosong dan tinggi gula. Makanya, kamu perlu mengasup makanan yang sesuai biar perutmu tetap kenyang dan lemakmu segera terbakar. Kalau sudah begini, kamu nggak perlu khawatir lagi saat menikmati cheat meal sambil ngemil popcorn. Emangnya bisa gitu? Bisa dong. Kita bahas satu-satu yuk. Paprika ukuran sedang mengandung sekitar 30 kalori dan kamu bisa menyulapnya menjadi lezat plus sehat. Belah paprika jadi 2, masukkan daging cincang dan kuskus, kemudian masukin ke dalam oven. Coba juga resep ini. Iris paprika tipis-tipis, kemudian tumis sampai matang. Kandungan protein pada telur terbilang tinggi dan senyawa ini bisa sangat mengenyangkan. Kamu pasti nggak akan kuat tuh kalau harus memakannya sampai banyak. Protein pencerna bisa mengaktifkan metabolisme kita berkat efek termis makanan. Dengan mengamati efek ini, kita bisa tahu jumlah energi yang diperlukan untuk menyerap, mencerna, dan memproses makanan yang kita konsumsi. Untuk menjalankan fungsinya, efek termis makanan memerlukan sekitar 10% asupan kalori. Jadi kalau asupan kalorimu berkisar di angka 2000 setiap hari, tubuhmu akan ngebakar 200-nya saat kamu makan, kemudian mengubahnya menjadi energi untuk menjalankan proses lain dalam pencernaan. Kalau kamu nambahin bahan lain seperti keju, susu murni, dan gula saat bikin omelet, efeknya akan lain lagi sih. Yang jelas, telur menjadi salah satu sumber protein terbaik yang bisa kita asup. Selanjutnya ada salmon. Sebisa mungkin pilih salmon liar aja ya, jangan yang ternak. Salmon ternak punya tumpukan lemak dan kalori yang lebih banyak, omega 6-nya juga tinggi, dan kebanyakan orang telah mengonsumsinya terlalu banyak. Tapi gimana ngebedainnya ya? Gini caranya. Deketin keduanya dan amati baik-baik, salmon ternak punya garis putih yang lebih tebal karena menumpuk banyak lemak. Dan umumnya salmon bisa sangat mengenyangkan dan tinggi protein. Seledri terdiri dari 95% air. Sayuran ini menjadi salah satu makanan yang paling minim kalori tapi cukup mengenyangkan. Di dalamnya juga terkandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, kalium, dan antioksidan. Antioksidan berfungsi memperlambat kerusakan sel tubuh. Nah, tubuh kita melepas radikal bebas dan molekul tak stabil untuk merespon kondisi lingkungan. Kedua materi ini bisa memicu kerusakan sel, jadi kamu perlu mengasup diet seimbang agar tubuhmu tetap sehat. Kamu bisa nyobain seledri dan cocolan rendah kalori sebagai diet sehatmu. Pakai saus salsa aja sebagai pilihanmu, karena umumnya saus ini cuma mengandung 130 kalori. Kalau kamu mau pakai saus pedas juga bisa kok. Saus ini nggak punya kandungan kalori, jadi cocok banget dipasangin sama makanan tinggi protein seperti tuna, telur, dan ayam. Kamu mau nyoba makanan lain aja? Ya udah, seledri dan cabai juga bisa banget. Cabai mengandung bahan aktif kapsaisin yang bikin sambalmu terasa pedas. Bahan ini bisa mempercepat metabolisme dan membakar banyak kalori dalam waktu singkat. Sayuran yang satu ini juga termasuk rendah kalori karena sebagian besarnya terdiri dari air. Secangkir bayam cuma mengandung 7 kalori dan sebagian besar kalori ini berasal dari serat tak larut. Jadi saat mengonsumsi bayam, kamu bisa lebih kenyang tanpa perlu mengasup kalori berlebih. Di dalamnya juga terkandung nutrisi penting seperti kalium, magnesium, dan vitamin. Selain gampang diolah karena cepat matang, bayam juga bisa dimakan dalam keadaan mentah, dibikin smoothie juga bisa. Dua sayuran hijau ini bisa membantumu menjaga berat badan ideal, makanya kamu juga perlu mengonsumsi brokoli dan kale. Brokoli punya banyak serat dan bisa membantumu tetap kenyang dalam waktu lama. Kamu bisa mengukusnya dulu atau langsung memakannya dengan hidangan pendamping lezat. Tiap satu cangkir brokoli mengandung 31 kalori, sedangkan kale 33 kalori.
Manusia diperkirakan telah makan kale sejak 3000 tahun yang lalu. Catatan dari zaman Romawi awal juga nyebutin soal tanaman berdaun hijau yang kemungkinan besar termasuk kale. Sayuran ini kaya akan vitamin A, C, dan K, tapi cuma tumbuh subur di tempat dingin saat musim dingin dan musim gugur. Jadi sebaiknya simpan kalemu di tempat yang sejuk ya. Nah, kalau kamu suka makan kale dalam kondisi mentah, bikin smoothie kale aja. Dan sebagai alternatif, kamu bisa memanggangnya dengan olesan minyak zaitun. Kamu penyuka kembang kol nggak nih? Kandungan kalorinya termasuk rendah loh, cuma sekitar 27 per cangkir. Jadi, sayuran ini juga bisa jadi alternatif dietmu. Oh, kamu kurang suka dengan sayuran mentah ya? Tenang aja, kamu masih bisa mengukusnya kok. Tambahin sedikit bumbu dan parutan kulit lemon ya, biar rasanya lebih nikmat. Kamu pengennya dipanggang aja? Bisa banget. Kembang kol sangat cocok dijadikan sebagai alternatif hidangan pendamping bersama makanan tinggi karbo seperti nasi dan kentang. Iris kembang kol kecil-kecil, lalu panasin di atas wajan. Atau rebus bentar, kemudian tumbuk sampai agak halus. Kamu bisa nambahin sedikit mentega ke makanan rendah kalori seperti ini, biar kamu tetap bisa menikmati cheat mealmu. Nah, kalau kamu mau bikin pizza rendah karbo, jangan lupa tambahin sayuran ini ya. Rasanya beneran enak loh. Mau nambahin hidangan sup ke dalam dietmu? Kenapa enggak? Sup mengandung sekitar 90% air dan sisanya tergantung jenis sayuran yang kamu pilih. Kamu bisa bikin sup dari sayuran bernutrisi dan makanan tinggi protein seperti ayam atau ikan, daging, jamur, dan tomat. Sup kental akan membuatmu lebih kenyang dan dengan begini kamu akan mengurangi porsi makanan yang lumayan berat ini. Zucchini juga bisa menjadi alternatif dietmu. Sayuran ini termasuk rendah kalori dan bisa diolah dalam berbagai cara. Bisa dibikin jadi pasta, mie zucchini, zucchini panggang, dan masih banyak lagi. Makanan ini juga bisa menggantikan pasta, apalagi kalau bentuknya spiral tipis-tipis. Kelihatan mirip banget kayak pasta. Zucchini yang lebih berasa biasanya berukuran kecil sampai sedang. Kebanyakan orang memang menganggapnya sebagai sayuran, tapi zucchini berasal dari biji yang tumbuh dari bunga. Jadi sebetulnya zucchini termasuk buah. Alpukat adalah makanan yang banyak mengandung nutrisi dan bisa ditambahin ke berbagai hidangan. Buah ini punya segudang lemak baik karena hampir 80% kalorinya berasal dari lemak. Tapi udah jelas kan ya kalau alpukat ini buah-buahan bukan sayuran? Saat matang, kulit buahnya semakin gelap dan kalau kamu mau bikin alpukatmu cepat matang, masukin aja ke kantong kertas dengan pisang matang. Gas etilen yang dihasilkan oleh pisang akan bikin buah ini lebih cepat matang. Setelah siap dimakan, kamu bisa nambahin belahan alpukat dengan saus salsa atau taburi irisannya dengan garam laut. Dada ayam termasuk sumber protein paling rendah lemak yang bisa kamu konsumsi sebagai diet loh. Ayam sangat cocok dikombinasikan dengan berbagai sayuran tadi sebagai makanan rendah kalori, jadi bisa membantu memulihkan otot dan menyuplai protein. Snack sehat itu beneran ada loh, contohnya kacang. Makanan ini bisa jadi sumber lemak dan protein sehat sehingga bisa membuatmu kenyang lebih lama. Mending ngemil segenggam kacang pistachio, almond, hazelnut, atau kacang macadamia kan? Daripada terus-terusan makan keripik, kentang goreng, dan junk food lain. Biar lebih awet, beli yang masih berkulit aja. Kalau kamu pengen makan snack bernutrisi yang beda dari biasanya, coba aja buah anggur beku. 1 cup aja udah bisa meredakan hasratmu untuk makan yang manis-manis. Kadar kalorinya juga rendah. Kalau kamu kurang menyukai anggur, ganti aja dengan pisang beku. Nonton TV sambil ngemil popcorn? It's my dream, not her. My dream, mas. Dan ternyata popcorn juga masuk dalam daftar makanan rendah kalori. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan, tubuhmu malah akan semakin berlemak, apalagi kalau popcornmu banyak mengandung mentega. Tapi kalau kamu bikin sendiri di rumah tanpa nambahin banyak minyak dan mentega, semua aman kok. Popcorn juga banyak mengandung serat, jadi kamu akan kesulitan mengonsumsinya. Dan pastinya, kebanyakan orang malah milih keripik kentang daripada snack yang lebih sehat seperti popcorn. 1 kemasan yogurt Yunani atau jenis lain yang rendah lemak juga bisa jadi alternatifmu. Makanan ini bisa langsung dikonsumsi atau dipadukan dengan buah, biji rami, atau granola rendah lemak. Semangka punya lebih dari 90% air. Makanan yang banyak mengandung air biasanya rendah kalori dan cukup mengenyangkan, jadi konsumsimu pasti akan terbatas. Kandungan kalori pada secangkir semangka maksimal sebanyak 50 kalori. Buah ini juga ampuh untuk melepas dahaga.
Selain banyak airnya, makanan ini juga bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak serta bisa dijadikan sebagai bahan salad. Timun mengandung vitamin A, beta-karotin, dan serat. Iris timun tipis-tipis, lalu taburin sedikit garam. Nah, ini poin pentingnya. Gak apa-apa kok kalau kamu sesekali tergiur dan nyobain makanan favoritmu, asalkan kamu tetap menjalankan diet sehatmu, semuanya aman. Oke, sip! Olahraga saat perut kosong membantu membakar lemak lebih cepat. Dan maaf guys, coba pikir begini, apa performa mobilmu lebih baik kalau bensinnya kosong? Kamu tenang nggak kalau pergi keluar kota waktu baterai ponselmu cuma 5%? Enggak kan? Jadi, jangan perlakukan tubuhmu seperti itu juga ya. Kamu nggak akan merasa bugar waktu olahraga saat kamu lapar. Tapi makan terlalu banyak sebelum olahraga juga nggak akan produktif. Nggak ada kan orang yang lari di taman setelah makan opor ayam pas lebaran? Cuma orang gila yang begitu. Orang-orang bakalan ngantuk dan cuma pengen nyantai, nonton TV, dan duduk-duduk di sofa sama kucing. Meski kamu bangun dan berhasil sampai di gym pun, kamu mungkin akan mengalami kram perut ya. Kamu tahulah ya, kamu tidak akan punya cukup stamina, kecepatan, atau kekuatan untuk membakar kalori sebanyak itu. Mending kamu tidur aja dan olahraga besoknya. Jadi, jangan makan terlalu banyak. Pilih makanan lebih ringan atau camilan sehat untuk meningkatkan energi dan membantumu berhasil melewati sesi gym. Makanan sempurna sebelum nge-gym harus mengandung protein, karbohidrat, dan air. Kamu bisa makan oatmeal, smoothies buah, Greek yogurt, kacang walnut, atau kombinasi ayam dan nasi. Wajar kalau nafsu makanmu bertambah saat kamu mulai olahraga rutin. Kalau masih lapar, coba bagi waktu makanmu. Makanlah setengah porsi sebelum olahraga dan setengah lagi sesudah olahraga. Kalau olahragamu ingin maksimal, tubuhmu harus mencerna makanan yang baru kamu makan agar bisa menggunakannya sebagai energi. Air bisa membantu, tapi seperti makanan, jangan minum terlalu banyak. Menghidrasi tubuh memang penting, terutama saat kamu berolahraga. Tapi minum segalon air sekaligus juga tidak bagus, terutama kalau kamu mau lari, berenang, atau angkat beban. Minumlah air sedikit demi sedikit seharian. Kalau lupa, jangan menggantinya sebelum olahraga. Kamu bukan botol minum, cara kerjanya nggak kayak gitu. Jumping jack 100 kali dengan kantong kemih penuh itu nggak asik dan nggak sehat juga. Minum terlalu banyak air sebelum berolahraga bisa berisiko bagi tubuh. Tubuh tidak terbiasa menangani jumlah air yang banyak sekaligus, dan kamu mungkin akan merasa lemas dan kurang energi. Selain itu, air sebanyak itu bisa membuang garam bermanfaat dari tubuhmu. Kalau kamu merasa kurang minum sebelum olahraga, minum saja sedikit-sedikit saat olahraga, dan makan buah sekitar 20 menit sebelum pergi ke gym. Bisa apel, jeruk, atau pisang. Kopi, matamu masih tertutup dan kamu mendengar suara alarm di kejauhan. Oh, jam 5:30 dan kamu harus bangun supaya bisa pergi ke gym jam 7. Udara dingin dan di luar masih gelap. Matamu setengah tertutup. Bangkit dari kasurmu yang nyaman mungkin bukan prioritasmu sekarang. Apa bangun tanpa kopi kadang rasanya mustahil? Sekitar 85% orang dewasa mungkin setuju. Sebanyak itulah orang yang minum kafein secara rutin. Kafein mendorong sistem saraf pusat agar kamu menjadi lebih efisien dan fokus pada apa yang kamu lakukan. Ya, itu termasuk olahraga. Kamu bisa membakar lebih banyak kalori dan berlatih lebih keras dengan minum kopi sebelum olahraga, terutama kopi hitam. Dan porsinya 1 mug biasa ya, bukan ukuran besar yang dijual di drive-thru. Kopi menekan nafsu makan, jadi kamu tidak akan makan terlalu banyak, dan itu meningkatkan performa aerobik dan anaerobikmu. Aerobik berarti kardio, seperti lari, berenang, atau bersepeda. Sementara itu, olahraga anaerobik termasuk sprint, lompat, angkat beban, atau olahraga lain yang membutuhkan usaha maksimal dalam waktu singkat. Kafein juga membantu otot lebih cepat pulih. Sangat berguna kalau kamu berlatih setiap hari. Kedengarannya bagus kan? Tapi bukan berarti kopi adalah ramuan ajaib yang akan meningkatkan energimu kapanpun kamu meminumnya. Semakin banyak kopi yang kamu minum, semakin kamu membutuhkannya. Tubuhmu akan terbiasa dengan jumlah kafein yang besar. Jadi, 1 gelas pun bakal nggak cukup lagi. Jumlah kafein harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah sekitar 3 cangkir kopi ukuran normal.
Jangan olahraga setiap hari. 2 atau 3 hari seminggu di gym bisa membantumu membakar banyak lemak, asal kamu nggak makan camilan waktu liburan gym. Ya, tubuhmu butuh waktu untuk beregenerasi, dan kamu butuh hari libur agar tubuh bisa mengubah lemak menjadi energi. Kalau sudah merasa lebih bugar, kamu bisa berolahraga 4 atau 5 hari seminggu. Tapi ingat ya, biarkan tubuhmu istirahat. Kamu pantas mendapatkannya. Melakukan kardio sebelum angkat beban mungkin bukan ide bagus. Tapi jangan salah paham, kalau tujuanmu olahraga untuk maraton, kamu boleh kardio. Tapi kalau kamu cuma mau bakar lemak dan menurunkan berat badan, lakukan sebaliknya. Kalau kamu latihan kardio dulu, energi untuk olahraga lain akan terpakai. Artinya, kamu tidak bisa memberikan performa 100% untuk angkat beban dan kamu bakal nggak ada semangat lagi di akhir. Kalau angkat beban lebih dulu, kamu akan merasa cukup kuat untuk melakukan semua repetisi yang kamu butuhkan. Performamu bakal lebih baik. Tentu saja, beberapa orang lebih suka melakukan kardio lebih dulu. Kalau kamu juga gitu, setidaknya lakukan kardio ringan sampai menengah. Cukup untuk memanaskan tubuhmu dan meningkatkan performa, bukan menguras energi untuk tujuan olahragamu. Satu hal lagi, latih inti tubuhmu. Inti tubuh itu bukan cuma perut six pack, tapi semua otot yang menstabilkan dan menggerakkan tulang belakangmu, serta membantumu mendapatkan tenaga saat kamu melakukan apapun. Jadi, itu rahasianya. Kamu tidak perlu melatih otot perutmu, kamu hanya perlu memastikan otot itu mengencang saat kamu melakukan latihan lain di gym. Pastikan kamu melatih inti tubuh sebelum melakukan deadlift, bench press, squat, bahkan free weight bicep curl. Itu akan mengubahmu menjadi atlet sempurna. Kamu bangkit dari kasur, minum kopi, dan akhirnya tiba di gym. Penuh motivasi, tekad, disiplin, waktu, dan uang untuk biaya gym. Selamat, tapi yap, ada tapinya. Pastikan kamu datang ke gym dengan penuh kesabaran juga. Hal bagus tidak terjadi dalam semalam. Jadi, sayangnya, kamu nggak bisa nge-skip. Kesabaran dan ketekunan masih menjadi kunci utama untuk keberhasilan. Batasi waktu latihanmu menjadi sekitar 1 jam agar kamu benar-benar memaksimalkannya. Jangan melakukan terlalu banyak pemanasan yang bikin tubuhmu lelah. Itu salah, dan kamu bisa cedera. Lakukan latihan gerakan singkat yang membuat jantung terpacu. Lalu istirahat 5 menit. Minum sedikit air. Jalan-jalan, cari udara segar, dan dengarkan musik. 5 menit itu akan membuat perubahan. Jangan tidur siang sebelum olahraga. Nggak apa-apa sih kalau kamu tipe orang yang bisa tidur 20 menit, lalu bangun dan merasa bugar. Ahli tidur siang memang begitu. Kalau lebih lama, tubuhmu akan benar-benar bingung saat berjalan ke gym. Tidur siang atau tidak, kamu mungkin sebaiknya nggak nge-gym kalau lagi capek banget. Kamu butuh nutrisi dan istirahat sebelum mulai mendorong tubuhmu sampai ke batasnya. Atlet menghabiskan uang banyak loh untuk makanan sehat, vitamin, perawatan spa, juga ranjang mahal. Kalau nggak, latihan mereka akan sia-sia. Jadi, apa hubungannya semua itu dengan menurunkan berat badan? Pergi ke gym sesekali aja nggak cukup. Kamu harus memaksimalkan olahraga pakai otak. Ini kayak road trip buat tubuh. Akan butuh waktu lama. Tapi kalau kamu mau menikmati perjalanannya, kamu harus bikin perencanaan di depan. Kalau kamu melakukan itu, lemakmu akan terbakar. Kalau tidak, kamu malah cedera. Terus, gimana nanti kamu olahraganya? Iya kan? Hai, meski duduk di kursi kantor berjam-jam, kamu tetap bisa berolahraga loh. Setiap jam, kamu bisa melakukan latihan khusus yang hanya butuh beberapa menit. Peregangan pergelangan tangan berguna kalau kamu sering menggunakan komputer. Latihan ini melemaskan pergelangan tangan dan menghindari ketidaknyamanan karena berada di posisi yang sama selama berjam-jam. Rentangkan tangan ke depan dengan telapak menghadap ke bawah. Sekarang, tekuk tanganmu ke atas agar jarimu menunjuk ke langit-langit. Lalu, kembalikan tangan ke posisi awal. Kepalkan tangan dan mulai putar pergelangan tanganmu ke dalam. Terus lakukan beberapa kali, lalu putar keluar. Rasakan peregangan pada pergelangan tanganmu. Kalau mau, kamu bisa memegang botol air yang bekerja sebagai beban dalam latihanmu. Istirahatkan dan goyangkan tanganmu untuk melepaskan ketegangan. Sekarang, angkat sikumu. Tekan kedua telapak tangan di depan dada dan duduk tegak. Putar perlahan-lahan badanmu dan gerakan lenganmu ke satu sisi, lalu gerakan ke sisi lainnya dengan hati-hati.
Angkat beban botol air adalah solusi murah dan berguna yang tersedia di kantormu. Pegang satu botol di setiap tangan dan gunakan itu untuk olahraga tangan seperti latihan tinju atau latihan otot bisep. Kamu bisa melakukannya sambil berdiri atau duduk. Lakukan sekitar 10-30 kali per latihan. Push up meja bagus sekali untuk tubuh atasmu. Letakkan tanganmu di atas meja, buka selebar bahu. Jauhkan kaki dari meja sampai posisimu condong ke arahnya. Perlahan turun, dekatkan dadamu ke arah meja seolah-olah kamu melakukan push up biasa. Pastikan punggungmu lurus ya. Tarik napas, lalu dorong tubuhmu ke atas, ulangi sebanyak mungkin. Sebaiknya memakai sepatu yang nyaman atau melepasnya saat melakukan push up meja. Selain itu, jika kamu siap untuk variasi berdiri, kamu bisa melakukannya di tembok. Kamu bisa meredakan otot tegang di punggungmu setelah duduk berjam-jam dengan mudah. Turunkan dagumu, lalu putar kepalamu dari satu sisi ke sisi lainnya. Setelah itu, putar bahumu untuk mengendurkan otot yang tegang, pertama ke depan, lalu ke belakang. Kamu bisa melakukan ini beberapa kali sehari, lakukan setiap sesi selama 30 detik. Sekarang, pegangan ke belakang kursi saat duduk. Condong ke depan sejauh mungkin, jaga siku tetap lurus, tarik bahumu ke belakang, tarik napas panjang, hembuskan. Nah, sekarang rentangkan lengan kananmu ke depan dada. Topang dengan tangan kirimu agar otot punggungmu bisa rileks. Tekan lengan kirimu sejauh mungkin ke belakang dan untuk meregangkan otot tulang belikat dengan lebih baik, menolehlah ke kanan. Tetaplah begitu setidaknya selama 15 detik ya. Pindahkan tangan kananmu ke belakang punggung, tangkupkan tangan kirimu seperti bersalaman. Miringkan badan ke satu sisi dan tetaplah di posisi ini selama beberapa detik, lalu lakukan di sisi satunya. Latihan ini memengaruhi otot trapezius, yaitu otot besar yang berada di punggungmu. Saat duduk, angkat lengan kananmu, lalu tekuk sampai sikumu mengarah ke langit-langit. Bayangkan kamu menepuk punggungmu tepat di tulang belikat. Sekarang, letakkan lengan kirimu di punggung, tekuk sikunya, dan selipkan lenganmu ke belakang. Cobalah membuat kedua tanganmu bersentuhan, tetap di posisi ini selama beberapa detik, setelah itu tukar posisi. Latihan ini sempurna untuk peregangan lengan. Arm pulse melatih trisep dan meregangkan bahumu. Berdirilah dengan menaruh lengan di pinggang, telapak tangan harus menghadap ke depan, dorong siku ke belakang selama 20-30 detik, jaga lenganmu lurus dan selama mungkin. Untuk melakukan peregangan cat cow, duduklah di kursimu, perlahan tekan siku ke dalam dan turunkan dagumu. Tahan posisi itu selama 2-3 detik, lalu luruskan dan tekan tulang belikatmu. Buka lengan dan dadamu untuk mengangkat kepalamu, tetaplah di posisi ini selama beberapa detik dan jangan lupa bernapas saat melakukannya. Mulailah mengangkat kaki dengan duduk tegak di kursimu. Angkat kaki kananmu dan jagalah agar tetap lurus. Tahan atau gerakan perlahan selama beberapa detik. Pastikan kaki kananmu setinggi kaki kiri atau bahkan lebih tinggi. Jari kakimu tetap mengarah ke atas. Turunkan kakimu dan biarkan tumitmu menyentuh lantai. Lalu, angkat lagi. Lakukan 10-20 kali pada setiap kaki. Setelah terbiasa dengan latihan ini, kamu bisa menambahkan beban, bisa pakai tas, atau bahkan koper. Untuk melakukan tricep dip, kamu membutuhkan kursi atau meja tanpa roda yang bisa menahan berat badanmu. Letakkan telapak tangan di meja atau kursi tepat di bawah bahu. Ulurkan kakimu ke depan, tekuk lututmu untuk variasi yang lebih mudah. Jika kamu siap menerima tantangan, pertahankan posisi kakimu. Sekarang tekuk sikumu agar mengarah lurus ke belakang dan turunkan tubuhmu. Luruskan lenganmu ke posisi awal, lakukan 10-20 kali. Jangan lupa ya, tarik napas saat turun, hembuskan saat naik. Kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah turun melewati bahu. Fokuslah pada trisepmu, jaga tubuhmu tetap tegap, dan tetap panjangkan lehermu. Kesalahan kedua adalah menggerakkan pinggul tanpa menggerakkan sendi siku. Tanpa itu, kamu tidak bisa mengaktifkan otot trisepmu. Glute clench adalah latihan efektif untuk melatih otot bokong. Saat duduk, cukup tekan bokongmu, tahan posisi ini selama 15 detik, lakukan 10-20 kali, dan ulangi latihan ini beberapa kali sepanjang hari. Bokong yang kuat mengurangi nyeri punggung akibat duduk terlalu lama, jadi duduk tegak di kursimu, arahkan tubuh atasmu sejauh mungkin ke kanan. Tahan posisi itu selama 5-10 detik, lalu ganti ke kiri. Lakukan 5 kali atau lebih, dan latihan ini memperkuat otot perutmu yang akan menstabilkan badanmu dan membantumu mendapatkan postur yang bagus.
Untuk meregangkan betismu, duduk tegak di kursimu. Tapi latihan ini akan lebih efektif jika dilakukan sambil berdiri. Perlahan, angkat tumitmu sampai kamu berdiri dengan jari kaki. Tetaplah begini selama 30-40 detik, lalu turunkan kakimu kembali ke lantai. Lakukan ini 3 kali. Untuk push up kursi, duduk tegak di kursimu dengan merapatkan kaki. Pegang sandaran tangannya, tarik perutmu ke dalam, dan angkat seluruh tubuhmu. Beberapa senti saja sudah cukup, hanya gunakan otot perut, tangan, dan lenganmu. Tetaplah dalam posisi ini selama 10-20 detik, lalu istirahat selama 30 detik. Lakukan ini 5-10 kali. Jika duduk seharian, penting untuk bangkit dan melakukan peregangan setidaknya sekali setiap jam. Ini tidak hanya membantu tubuhmu, tapi juga meningkatkan konsentrasimu. Lunge yang baik akan membantumu, dan ini menargetkan semua otot kaki. Berdiri tegak dan melangkah ke depan dengan kaki kananmu. Tetap luruskan punggungmu, kaki di depan harus ditekuk 90 derajat, lutut tidak boleh lebih jauh dari jari kakimu. Lakukan lunge 10-20 kali pada setiap kaki. Jika kamu mau gaya berbeda, lakukan lunge dengan cara terbalik. Dalam hal ini, kamu melangkah ke belakang. Berdirilah, sekarang waktunya melakukan squat kursi. Berdiri membelakangi kursimu, tekuk lututmu dan turunkan pinggulmu ke arah dudukan kursi. Kuncinya adalah menaruh beban di tumit untuk melatih otot bokongmu. Berhenti sebelum duduk dan hati-hati jangan sampai lututmu melewati jari kaki, lalu berdiri lagi. Lakukan 10-20 kali ya. Untuk melakukan standing rear pulse, pegang ujung mejamu sebagai penopang dan tekuk kaki kananmu ke belakang. Jangan lupa lenturkan kakimu, angkat tumitmu beberapa senti, lalu lepaskan sedikit dan tekan kakimu ke belakang. Lakukan 30 kali, lalu ulangi dengan kaki kirimu.